Bina wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, rahmatnya, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kegiatan ceria Ramadan Ba'da Asar pada sore hari ini. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah di yaumil qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia dan membanggakan ini, izinkanlah saya, Abu Warosh Batula, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, izin untuk menjadi moderator pada acara ceria ceramah Ramadan Ba'da Asar dengan tema kepedulian sosial di bulan Ramadan. Untuk itu, izinkanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sambutan, kemudian sesi tausiah, kemudian tanya jawab, diakhiri dengan penutup dan dokumentasi. Untuk itu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Kita buka acara ini dengan bersama-sama melafadzkan hamd bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yakni akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Aksaril Huda Ritonga, mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum itu, izinkanlah saya menyapa Kang Ariel terlebih dahulu. Bagaimana Kang Ariel kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Kang Ariel, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Kang. Insya Allah sudah siap. Untuk itu, kami persilahkan kepada Kang Aksaril Huda Ritonga untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Aksaril yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi keberkahan untuk acara ceria ceramah Ramadan Ba'da Asar pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, meningkat ke acara berikutnya, yakni akan ada sambutan
sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Agus Fahrudin MPD. Beliau merupakan dosen program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus Ketua Satu Asosiasi Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam. Untuk itu, kita sapa dulu nih Pak Dr. Agus. Bismillah Bapak, apakah Bapak sehat Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Karena Bapak sudah berada di antara kita, untuk itu marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Agus Fahrudin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Khalid Ramdhani. Pak Khalid, sehat Pak Khalid? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Jadi sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Namanya ya tepang sarang Pak Khalid ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sore ini kita bertemu di sesi kedua kegiatan ceria ini. Salah satu kegiatan ya yang sangat inisiatornya luar biasa, langsung dari Bu Ketua ya, Bu Ketua API, Ibu Sari, Bu Dr. Sari yang menginisiasi kegiatan ini. Ya, beliau wanita yang gercep, gerak cepat ya, ada ide langsung eksekusi ya. Jadi tidak banyak omong tapi langsung dengan actionnya. Dan tentu ini tujuannya adalah membangun hubungan harmoni antar lembaga ya, khususnya antar prodi PAI di UPI, UNJ, Unsika, ya, di UNP, Padang, dan di perguruan tinggi lainnya yang memiliki prodi pendidikan agama Islam. Dan mudah-mudahan eksistensi kami tidak sebatas formalitas lembaga, tapi betul-betul bisa menjadikan penghubung kerjasama silaturahmi antar berbagai macam prodi, bukan hanya prodinya yang terhubung silaturahmi, tapi juga dosen-dosennya dan juga para mahasiswanya. Insya Allah Pak Dr. Khalid di sini yang hadir adalah beberapa dosen, beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang masuk anggota API ya, yang masuk anggota API. Nah hari ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pencerahan di Ramadan ini agar kita semua di sini terutama ya, tidak termasuk orang-orang yang rugi puasanya. Yang kata Nabi itu adalah yang menyebutkan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan hari ini kita bisa menemukan sebuah jalan yang lebih baik untuk memanfaatkan waktu tersisa dari bulan Ramadan yang sekarang sudah masuk ke sepertiga kedua ya di bulan Ramadan ini. Demikian barangkali, sekali lagi terima kasih pada Pak Dr. Khalid dan juga para pemirsa yang hari ini ikut bergabung di acara kami. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada sore hari ini. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Fahrudin yang sudah menyampaikan sambutannya. Hadirin rahimakumullah, sebelum memasuki acara inti, nih, saya izin untuk mengabsen dulu ya. Jadi buat teman-teman gitu yang dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan Universitas Negeri Jakarta, dan dari universitas yang lainnya gitu ya, barangkali ada, mangga untuk bisa meramaikan fitur kolom komentar maupun kolom chat yang berada di ruang Zoom dan berada di ruang YouTube nih, biar kita tahu teman-teman dari mana aja sih gitu. Ya, ada yang saya dari UPI, saya dari UNP, ya, Insya Allah sangat banyak sekali gitu ya jamaah yang ada di acara ceria ceramah Ramadan Ba'da Asar pada hari ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu,
Insya Allah kita akan masuk ke acara inti nih teman-teman, yakni sesi tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Khalid Ramdhani dengan tema kepedulian sosial di bulan Ramadan. Kita sapa dulu nih teman-teman. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, akhi, insyaallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, khair insyaallah ya. Abu Alhamdulillah khair, Warasi. Masya Allah. Sepertinya Bapak sudah siap ya Pak untuk menyampaikan tausiah pada ceramah Ramadan Ba'da Asar kita kali ini. Insyaallah, Insya insyaallah, Allah. biidznillah. Baik, dikarenakan Bapak Dr. Khalid sudah siap untuk memberikan tausiah kepada kita, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan lil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa, bermuajahah dalam sesi ceria ya. Ceria, ceramah apa Ustaz Abu Arsi? Ceramah gitu ya. Ramadan Ba'da Asar. Masya Allah, tabarakallah. Afan. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, guru-guru kita semua sehat, orang tua kita sehat, saudara-saudara kita semua sehat, dan terjauh dari segala banyak penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitu pula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mobil khusus puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, Al-Mukarram yang terhormat Bapak Dr. Agus Fakhrudin, serta segenap anggota asosiasi APKI, mobil khusus juga Al-Mukarram Kaprodi PAI, Bu Dr. Haja Oyoh Garia, dan juga teman-teman semua, baik itu dari kampus Unsika, UPI, UNP, UNJ, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi segala aktivitas kita dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izin di sini Al-Fakir Khalid Ramdhani untuk sedikit menyampaikan izinkan sharing dengan tema kita pada hari kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Yang sejatinya bahwa kepedulian sosial itu selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tak hanya di bulan suci Ramadan, namun juga di bulan-bulan suci yang lainnya. Ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Bapak dulu, bahwa jangan sampai semangat kita, giroh kita dalam beribadah, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Jangan sampai kita menjadi Ramadaniyun, kata beliau, Masya Allah. Apa itu Ramadaniyun? Atau Ramadonisme, kalau kita jadikan sebuah faham. Karena apa? Memang sejatinya Ramadan ini memberikan sebuah spirit yang luar biasa bagi kita. Yang dulunya Ramadan itu, sebelum Ramadan, masjid-masjid tidak bisa kita pungkiri. Ada yang hanya beberapa soft saja, atau yang tadarus hanya beberapa orang saja. Namun di bulan suci Ramadan ini memberikan sebuah dampak positif yang dahsyat bagi diri kita. Kita bisa lihat di awal-awal bulan suci Ramadan kita. Masjid-masjid penuh dimanapun itu. Bapak kira di seantero Nusantara bahkan dunia itu penuh itu isinya Ramadan di awal-awal. Namun tak mengapa sudah mulai bergeser. Yang tadinya penuh itu, bahkan ini cerita pribadi Al-Fakir ya Bapak sendiri, itu bahkan sampai tidak kebagian itu.
di masjid itu di dekat rumah Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Sampai membludak jamaahnya. Dari depan sampai keluar itu. Subhanallah, subhanallah. Dan mudah-mudahan spirit Ramadan ini tetap bertahan hingga finish nanti. Karena sejatinya kita saat ini sedang berlomba. Sekarang kita sedang di dalam sebuah wahana di mana kita sedang berjuang, berjihad dalam melaksanakan ibadah kita. Bersyukurlah yang sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan ibadah saum. Mohon maaf Bapak, suaranya ya belum ter. Oke, mohon maaf ada. Tadi hilang tadi zoomnya. Baik, terima kasih Akhi Abu Warashi. Dari mana antum? Mohon maaf, Ustadz Abu Warashi ini. Saya asalnya dari Cirebon Bapak, Cirebon orang Sunda ya. orang Jawa Pak. Alah, Jawa ya. Ya, Jawa Sunda lah insya Allah. Baik, izinkan ya melanjutkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan izin Bapak share screen ya, karena beberapa materi bisa mungkin ditampilkan. Nah, muncul Ustadz Abu Waroshi, sudah ab. Alhamdulillah sudah muncul Bapak. Alhamdulillah. Baik, kembali ke tadi apa yang Bapak sampaikan ya. Jangan sampai spirit kita, semangat kita dalam beribadah, jangan sampai hanya sebatas di Ramadan saja. Jangan sampai tadi apa yang katakan Kiai Bapak itu. Jangan sampai kita hanya memiliki semangat di Ramadan saja, menjadi orang-orang yang Ramadhaniyun. Setelah Ramadan, hilang luntur lagi. Maka itulah bagi kita, tugas yang paling berat kita memang menjaga istiqomah di dalam diri kita. Kita tahu bahwa iman itu yazidu wa yankus. Iman bertambah karena berkurang bahkan 0%. Nauzubillah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, al-imanu yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bahwa iman itu akan bertambah. Bertambah dan bertambah itu dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan berbagai dimensi ibadah yang Allah sediakan untuk kita. Baik itu ibadah mahdhu ataupun ghairu mahdhu. Lalu dengan apa Pak? Iman itu berkurang atau bahkan hilang? Al-imanu yankusu bil maksiyah. Iman itu akan turun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ataupun kezaliman kepada diri kita sendiri. Bermalas-malasan, rebahan, tidak beraktivitas yang produktif. Itu pun sama dengan kita menzalimi diri kita. Dan itu adalah salah satu bentuk kerugian bagi diri kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang dilipat-lipat gandakan pahalanya. Rugi-rugi sekali. Jika Ramadan kita sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Maka dari hal ini kita harus terus konsisten atau selalu mencas. Manakala iman kita berkurang, kita tahu bagaimana mencasnya. Dan itulah masing-masing kita yang tahu bagaimana how to charge our iman. To always improve in ourselves. Bagaimana iman itu selalu naik. Ada yang bertilawah, ada yang berkumpul dengan berjamaah, ada yang qiyamul lail, ada yang membuat gerakan-gerakan kepedulian sosial. Nah, itulah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman kita. Dan pada sesi ini, Bapak ingin sedikit memberikan sebuah analogi dalam beberapa video. Ada dalam film, ada dalam video yang mudah-mudahan memberikan hikmah kepada diri kita. Ustadz Abu Warsi, izin bisa share video? Mangga Bapak. Oke. Ini beberapa scan. Suaranya terdengar tidak? Mohon maaf Dari, Pak.
dari video. Mohon maaf, mungkin tidak terlalu terdengar, Pak. Tidak terdengar ya? Mohon. Oke, supaya Bapak izin untuk konekin ke speaker. Sedikit kita menggunakan teknologi agar lebih interaktif dan juga inovatif. Ini film Para Pencari Tuhan Jilid 1 2007. Ustaz Aab kelas berapa ketika 2007? Hmm, saya lahir 2003, berarti kelas 4 tuh, Pak. 4 ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini biasanya terdengar ini tuh. Kalau kita share screen. Kayak lagi ya, kita coba mudah-mudahan support. Terdengar? Apakah terdengar Ustaz Aab? Mohon maaf, Bapak. Tidak terdengar juga, ya, Pak. Tidak terdengar juga ya? Baik, kalau begitu kita cancel saja tampilan videonya. Kita ke PowerPoint saja kalau begitu. Bahwa sejatinya dalam video tadi sebetulnya ada sebuah adegan di mana salah satu jamaah dari musola tadi memiliki kendala dalam ekonomi keluarga. Dan ia amat sangat sulit hanya untuk makan saja, ia memiliki sebuah hambatan dan kesulitan yang besar. Yang pada akhirnya, karena dengan amat sangat daruratnya, dan dengan jenak pikiran yang liarnya, ia mengatakan, wahai Ustadz atau Pak, apakah iman saya bisa dijual untuk kebutuhan saya makan? Sampai sedemikiannya, tidak ada lagi yang bisa ia jual. Sehingga ia dengan, apa bahasanya, dengan jenakanya mengatakan bahwa saya ingin menjual iman saya, Pak Ustadz, katanya. Ada yang nyelak di situ, mau dijual yang mana katanya? 6-6-nya atau berapa? Lalu kata Pak Ustadz, hey, iman nggak bisa diecer, katanya. Rukun iman itu ada 6, katanya. Mana mungkin bisa diecer, katanya. Ya, pada akhirnya endingnya itu ia sampai kepada ketua DKM-nya dan istri dari ketua DKM itu memberikan bantuan karena kondisi yang dialami oleh jamaah tadi. Hal-hal ini memang kadang terjadi dalam kondisi masyarakat yang berbeda-beda kita saat ini. Ada yang mungkin finansialnya kuat, ada yang finansialnya menengah ke bawah. Maka jika Anda ingin mengetahui aneka ragam kehidupan kita, maka terjunnya ke bawah dan lakukanlah berbagai macam kegiatan positif untuk kepentingan sosial kita. Mungkin sedikit ya gambaran saja sedikit Bapak dalam nauzubillah mudah-mudahan tidak menjadi amalan yang sayyi'ah atau riya. Ini Bapak contohkan sedikit ini dulu 2014. Ustaz Ab 2014 kelas berapa tadi? Umur saya 10 tahun, Pak. Berarti Oh, kelas 7, 8, 9. Pas, iya, SD Mas. ya. SD, Pak, SD. Ah, ini ya mana coba Bapak yang mana? Ini masih unyu-unyu Bapak juga ini. Bapak Nah, yang ini paling sebelah kanan. betul. Ini ketika itu ada sebuah masjid ya yang masih proses pembangunan. Jadi kita beberapa bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Di 2000, alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Sebetulnya acara ini kami laksanakan itu berdasarkan renungan ya, di mana
banyak bukber-bukber yang diadakan oleh adalah yang terjadi di khalayak global kita ini kan, bukber, ajang ajang ngobrol atau silaturahmi atau saling ketemu kangen, bagus itu memang. Tapi kami berpikir bagaimana kalau kita buat sebuah kegiatan positif dan continue continue setiap tahun. Ini 2015 nah, kali itu. Yang mana Ustaz? Ini Bapak ini. Ini masih bujang ya, bujangan ini. Bujangan. Allah, Allah. Ini di tempat yang berbeda. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini 2016. Ini masih 2016. Sedikit memberikan mungkin sedikit motivasi atau dorongan untuk kita semua untuk selalu kita bermanfaat untuk orang lain. 2017. 2018. Ini 2019. Nah, ini 2019, 2020 itu udah mulai COVID ya. Itu kami lah haula pokoknya main intinya. Jangan sampai meski dengan COVID, gerakan kita jangan sampai pudar. Tapi alhamdulillah meski dengan COVID, tapi alhamdulillah ketika itu donasi dari berbagai donatur melimpah, alhamdulillah. Ini 2021, ini donasi untuk saudara Palestina kita. 2022, yang terakhir kemarin 2023, Palestina kemarin. Awalnya hanya 3-6 orang ini, saudara. Yang mudah-mudahan pertemanan ini menghantarkan kita bersama untuk menuju surganya. Allahu Akbar. Maka penting sekali itu circle. Your circle is very important to your life until day after. Jadi circle pertemanan itu penting sebetulnya, saudara. Yang mana kegiatan itu apakah bisa membawa kita bersama menuju surganya atau tidak? Itu sedikit gambaran mungkin ya. Atau apa bisa disebut bisa dijadikan role untuk kita semua. Baik, Ustaz Aab. Waktu Bapak berapa menit, Ustaz? Maaf. Masih ada 10 menit lagi, Bapak, sampai 16 lebih 20. Iya, Masya Allah. Oke. Sedikit ada yang memberikan komentar terkait dengan dua gambar ini. Ustaz Aab, silahkan. Moderator deh. Jangan Ustaz Aab terus. Ini Bapak punya mahasiswi juga yang Bapak kenal ya. Badri Baqiyatus Salihat. Ini aktivis ini. Badri. Ada suaranya ya. Ada Caca. Hadir, Bapak. Nah, Caca tuh memberikan komentar Neng. Apa yang Caca lihat dari gambar 1 dan 2? Kalau yang di gambar 1 itu anak yang kurang mampu, dia apa namanya? Dia makan yang senemunya gitu, Pak. Kalau yang gambar nomor 2 itu dia makan dengan makanan yang bergizi, kemudian juga berada gitu, Pak. Inilah sedikit. Terima kasih, Caca. Ini presiden kita ini, Insya Allah. Baik, gambar 1 menunjukkan bahwa betapa perjuangan untuk makan itu sulit, teman-teman semua. Rugilah kita jika tidak pandai bersyukur akan hidup ini. Banyak saudara-saudara kita yang untuk makan saja, itu sulitnya luar biasa. Kadang kita justru seperti yang kedua, makan itu hare-hare bahasa Sundanya, maksudnya hare-hare itu apa ya? Mau enggak ya, hare-hare itu. Bahkan kadang kita berpikir, aduh makan itu lagi. Ketika ada muncul kalimat itu adalah tanda bersyukur yang luar biasa bagi diri kita. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa makan hari itu. Karena banyak saudara kita yang hari itu bukan pertanyaannya, mau makan apa ya, Ustaz Ab?
Tapi apakah pertanyaan itu, hari ini saya makan tidak ya? Saudara kita di Palestina sana, itu puasanya berbulan-bulan. Kita hanya sebulan saja. Kadang merasa, aduh ya Allah, lapar. Maka hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ya siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu kan luar biasa pahalanya. Itu kan besar ujiannya, saudara. Bergembira dengan diuji oleh Allah dengan ujian 1 bulan penuh, itu besar itu ujiannya. Maka bersyukurlah kita dan Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa. Yang kedua, ini kalau offline ini lebih seru sebenarnya, tapi kita maksimalkan deh. Ini 2 kondisi di mana anak yang mencari nafkah bantu orang tua, yang satu lalai, rebahan, malas belajar, satu main game terus. Ini kadang terjadi seperti itu. Oke, kita pertepat saja. Apa sih Pak inti dari peduli itu, Pak? Bahwa peduli itu ialah memperhatikan atau menghiraukan keadaan orang selain dari kita. Dan sosial ialah segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan yang tidak memandang perbedaan. Baik itu ras, suku, bahkan agama. Mengapa kita harus memiliki sifat peduli atau kepedulian sosial? Karena kita adalah makhluk sosial atau disebut dengan zon politikon kalau kata Aristoteles itu. Makhluk yang senantiasa melakukan hubungan dengan sesamanya. We cannot live alone. Kita tidak bisa hidup sendirian. Karena kita diciptakan untuk selalu bermasyarakat. Dengan heterogen yang ada, dengan perbedaan yang ada, disitulah ujian bagaimana kita menempatkan diri kita. Yang memang kadang Allah itu menunjukkan kita dengan siapa berkumpulnya. Nah, next, arti peduli bahwa contohnya adalah dengan wujud nyata, mau turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini kadang sulit, teman-teman semua. Jika hati kita belum tajam melihat akan fenomena kehidupan yang terjadi. Ini contoh teman-teman yang di Karawang ya. Mungkin sering yang lewat Johar. Itu ada sekelompok pertokoan mana berkumpulnya para pedagang beras ya. Kiriman dari mana-mana, dia kumpul di sana. Kalau teman-teman perhatikan, di antara sibuknya orang-orang di tengah sana, itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak renta tua, yang selalu membawa sapu lidi dan serok ya bahasanya. Ia selalu memungutin beras-beras yang tumpah dari karung-karung beras yang ada di Johar itu. Itu Allahu Akbar. Demi untuk segenggam nasi, mereka rela untuk apa ya? Memunguti beras-beras yang tumpah tadi. Kadang kita makan aja tidak habis. Kadang kita menyisakan banyak sisa-sisa makanan. Yang kalau kita ingat saja, dari butir-butir nasi itu banyak orang-orang yang sampai berdarah-darah untuk bisa makan seperti antum tadi. Yang kedua, ikut bergembira. Dengan orang yang sedang bergembira, berduka dengan orang yang sedang berduka. Itulah kepedulian sosial. Dan sedekah, hal ini kita langsung curutin kepada sedekah. Sedekah kita itu, kalau antum bisa mengoptimalkan sedekah, itu tidak hanya kepada yang mereka sakit. Mohon maaf, bukan yang sakit ya. Mereka yang sehat di sini tuh, bukan yang sakit. Tapi coba sekali-kali, antum kalau ketemu ODGJ ya, sering ketemu saudara kita yang akal sehatnya itu sakit ya di jalan. Itu coba sekali-kali teman-teman berikan makanan kepada saudara kita yang mungkin kita tidak tahu berapa lama dia belum makan yang higienis. Kalau kita kadang memberikan kepada orang sehat kan teman-teman saudara kita bisa tahu bahwa makanan ini bagus atau tidak. Tapi kan saudara-saudara kita ODGJ itu kan
Mereka kita tidak tahu kapan terakhir makan yang higienis, kapan mereka kenyang, kapan perut mereka itu terasa nyaman. Memang kadang ada sedikit deg-degan Sadap. Pernah Sadap tidak? Pernah pasti rasa agak deg-degan ya. Takut apa, diapain sama saudara kita. Karena memang kalau ada orang ODGJ melukai orang itu kan tidak lepas hukum ya. Lepas dari hukum. Karena memang secara akal tidak sehat secara akal. Tapi bismillah ya. Pasti diterima itu. Dan dimakan insya Allah. Nah, kalau ketemu seperti itu, coba berhenti dulu, cari tempat makan. Gorengan atau apa, itu subhanallah. Dan amalan inilah yang paling dicintai oleh Allah ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah itu. Wahai Allah, amalan-amalan yang engkau perintahkan telah aku lakukan. Amalan mana yang sekiranya engkau paling cintai? Apakah sholatku? Tidak, kata Allah. Sholatmu itu untuk dirimu. Untuk menjaga dirimu dari fahsya wal munkar. Apakah zikirku? Tidak, kata Allah juga. Zikir untuk menjagamu, dan menenangkan hatimu. Apakah puasaku? Tidak juga. Puasa untuk dirimu, untuk melatih dirimu, meriadahkan dirimu, menahan dari segala macam godaan. Lalu apa, wahai Allah Subhanahu? Kata Allah, ketika engkau memberikan kebahagiaan berupa apapun itu untuk kebutuhan hidup atau makanan, maka Allahku ada di situ. Subhanallah, subhanallah. Esensi dari memberikan sebagai harta kita itu begitu besar. Karena ia memberikan sebagian apa yang telah kita dapatkan. Dan itu berat. Sedap. Ada kisah di samping desa Bapak itu ya. Orang kaya. Sawahnya luas. Berhektar-hektar. Kalau semakin luas itu kan hasil semakin besar. Dan zakat pun semakin besar kan sedap. Nah, ujiannya itu. Ketika semakin besar zakat, itu akan semakin berat untuk dikeluarkan bagi mereka yang masih memiliki sifat bakhil yang besar dalam dirinya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa kita memiliki sifat bakhil tadi. Semua manusia memiliki sifat bakhil itu. Namun perbedaannya ialah seberapa bakhilkah atau tinggikah level bakhil kita. Ada yang sampai pelit, apalagi bahasanya bakhil, koret, apalagi pinter kodek ke bahasa Sunda mah. Apalagi ya, stingy bahasa Inggrisnya. Dengan segala macam bahasa. Itu pasti. Dan itulah tugas kita. Bagaimana mengikis sifat-sifat pelit dalam diri kita. Maka kalau antum ketemu atau melihat berbagai macam konten video orang-orang, mohon maaf, non-muslim, berbagi, kita doakan, Allahumma ihdihi ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah ia petunjuk kepada jalan yang lurus. Agar apa? Mungkin dengan kebaikan-kebaikannya tadi, Allah turunkan hidayah. Banyak kan saudara kita yang non-muslim itu berbagi. Itu bagus sekali. Ya mudah-mudahan dengan itu ia mendapatkan hidayah dan bisa menjalankan syariat Islam. Bukan dengan hal yang sebaliknya, ada yang mencabir lah, ada yang memberikan komentar yang negatif. Tidak. Nah, inilah tugas kita. Oke, next. Tolong kalau misalnya waktu sedikit lagi diberi sinyal Bapak ya. Mangga Bapak, mungkin 5 menit lagi Pak. Oke, next. Tidak pandang bulu ya tadi, sedekah kepada makhluk lain. Teman-teman pasti ingat kisah Rasulullah menyuapi Yahudi, pengemis Yahudi buta. Ya kan? Rasulullah itu amalan yang mana Abu Bakar ingin dilakukan. Apa sih ketika Rasulullah wafat itu? Amalan apa? Dia bertanya kepada Siti Aisyah. Yang sekiranya bisa saya lakukan dan belum saya lakukan. Ternyata ada. Tadi, memberikan makanan kepada non-muslim Yahudi. Dan dengan lemah lembut. Dan dengan penuh cinta. Satu hari kan Rasulullah SAW meninggal. Dan Abu Bakar menjumpainya dan memberi makan. Dan ternyata yang buta tadi, kok ini berbeda dengan orang yang selalu memberikan saya makan. Dan dia pun sambil makan itu
mencaci maki Rasulullah, katanya apa itu Muhammad, katanya mengaku-ngaku Nabi Rasulullah, bla 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 bla. Dan Abu Bakar As-Siddiq agak sedikit geram dan makannya agak sedikit kasar. Dan ia mengatakan bahwa siapa kamu? Apakah kamu yang sering memberi makan saya? Atau Abu Bakar bukan. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa yang memberi makanmu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menangislah Yahudi tadi, pengemis tadi, buta tadi, dan masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini animasi kisah hikmah tadi sudah cukup. Ya, karena waktu itu sedikit lagi. Dari mana sih sumber kepedulian sosial kita? Ya bersumber dari cinta. Yang tidak mungkin kepedulian tadi ada jika memang kita tidak memilikinya. Oke, kita next saja. Nah, ini tidak karena macam-macam alasan ya. Kita bersedekah atau berinfak itu. Tidak terdapat macam-macam alasan seorang mengulurkan tangannya. Kepedulian sosial dari hati yang terbuka mau berbagi bersamanya. Kemudian muncul ketika terjadi musibah atau kemalangan. Dan kita perlu melakukan secara proaktif dengan cara merencanakan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, hambatan-hambatan itu yang terjadi kadang-kadang kita ya, itu karena egoisme kita. Sebuah tindakan seseorang terarah atau harus terarah demi kepentingan diri pribadi. Baik itu egoisme etis ataupun psikologis untuk diri pribadi. Dan yang paling parah itu adalah materialistis, yang mengutamakan materi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan inilah yang mendorong terjadinya korupsi dan nepotisme. Padahal orang-orang koruptor itu kan pintar-pintar, profesor, doktor bahkan. Tapi kenapa korupsi? Ya tadi. Nah ini adalah doanya agar kita selalu bisa mengikis rasa sifat bakhil dalam diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wa kasali wa a'udzubika min jubni bukhal wa adlihi wa qulabatid daini qahri rijal. Ini kurang lengkap kayaknya. Nah, mungkin beberapa teman ada yang beberapa teksnya berdoanya beda-beda ya. Nah, inilah doa-doa. Dan dampak dari sifat bakhil itu, kita rezeki bisa tertahan. Bahkan memutus tali silaturahim dan penghalang masuk surga. Sebagaimana yang terjadi oleh Korun itu kan, hartanya hancur oleh dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana membangun sikap peduli tadi? Sikap peduli sesama secara potensial dimiliki oleh setiap orang dalam lubuk hatinya sejatinya. Dan kecenderungan alami inilah yang perlu semakin dikembangkan dan diarahkan. Sehingga selain sebagai kecenderungan alami, juga didasari pada pemahaman dan tindakan bebas sehingga bobot moralnya tinggi. Dan wasilah kepedulian sosial itu banyak. Bagaimana menumbuhkan rasa peduli sosial itu banyak di zaman saat ini. Ada yang berbasis pesantren, masyarakat, bisa dengan sekolah, apalagi dengan zaman sekarang media sosial, rumah sebagai pondasi pertama nilai-nilai agama, ataupun kajian ilmu, seperti Kak saat ini. Nah, oke, tuh, kelewat. Nah, ini terakhir mungkin ya, beberapa landasan kita. Bahwa peduli sosial itu berdasarkan bahwa khairun nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, baik itu secara holistik besar ataupun kecil. Baik itu Anda di besar gerakan ataupun desa, itu yang penting Anda bermanfaat untuk umat. Sebagai para cendekiawan muslim mobil khusus ya, bagaimana kita memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Wa in ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik itu untuk diri kalian sejatinya. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Dan barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Dan ini juga dasarnya, barang siapa kita mengajak kepada kebaikan, mandala ala khairin falau ajrun misla fa'ilihi. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun ia akan mendapatkan balasannya. Dan ini yang amat sangat dirindukan oleh banyak manusia itu. Ini dari dua bukan oke gas ya, Ustaz Ab. Dari dua ini adalah Rasulullah mengibaratkan bahwa
Ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Angkat tangan dua. Wa syarabis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Aku dan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim itu di dalam surah seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya dengan surga mereka yang mengurus anak yatim tadi. Maka kami disinilah berjuang. Memiliki teman yang seideologi itu penting. Memiliki teman atau teman yang jadi saudara itu kan. Ruba akhin lam yalid waliduhu. Banyak saudara itu yang lahir bukan karena dari satu rahim. Dan Anda harus punya itu. Yang seideologi dengan Anda, yang sevisi dengan Anda, yang memiliki prinsip yang sama demi memajukan umat kita. Nah, yang terakhir, ini yang didamba-dambakan oleh mayit bagi kita. Dan inilah kita nanti, gambaran kita. Tidak ada yang lepas dari kematian. Dan ketika seorang itu mati, dan apa yang diinginkan oleh si mayit tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Bukan puasa, bukan haji atau sholat. Kalau sholat itu pasti sudah runtutannya, orang kalau sudah rajin sholat, sholatnya bagus, runtutannya akan bagus. Tapi apa yang diinginkan oleh si mayit? Fa'asaddaqa. Aku akan bersedekah. Berarti dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah sosial itu pahalanya lebih besar dari ibadah yang kita lakukan secara pribadi. Nah, mungkin terima kasih sedikit yang bisa Bapak sharingkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka, Bapak kembalikan kepada moderator kita yang kasep ganteng ini, Masya Allah, tabarakallah. Tafadhol ya akhi. Insya Allah. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khalid Ramdhani yang telah menyampaikan sesi tausiah, gitu ya, yang dapat sedikit saya sampaikan bahwasanya kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini jangan cuma semangat di bulan Ramadan saja, teman-teman. Jangan cuma jadi Ramadaniyun, tapi setelah menyambut Idul Fitri dan di bulan-bulan berikutnya kita juga harus semangat dalam beribadah. Dan tadi juga sudah disampaikan ya teman-teman bahwa ibadah yang bersikap ritual seperti sholat, puasa itu hanya untuk diri teman-teman gitu. Dan ibadah sosial itu bisa memberikan kebermanfaatan diantaranya untuk diri teman-teman dan juga untuk sosial atau sekitar teman-teman. Jadi sungguh luar biasa gitu ya pahala yang Allah berikan untuk ibadah sosial yang kita lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Kita akan masuk nih teman-teman ke sesi tanya jawab. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand di ruang Zoom. Silahkan. Ya, di sini sudah ada Kang Farid Arizki. Oke, Masya sudah Allah. on kamera juga gitu ya. Masya Allah, Kang Farid. Enggak. Kang Farid dari universitas mana, Kang? Mohon izin, saya dari Singapura Bangsa Karawang, Unsika, Kang. Oh, Masya Allah, Kang dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ya, dari Unsika. Mangga Akang, mungkin bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz Dr. Khalid Ramdhani. Baik, terima kasih. Mohon izin. Terima kasih sebelumnya moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya Bapak Dr. Khalid Ramdhani terkait sodakoh ya. Ada ungkapan bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui gitu baiknya. Nah, mengenai hal ini kan banyak ya orang-orang yang sekarang sodakoh akan tetapi dibagikan gitu atau di-share di media sosial. Nah, mengenai fenomena tersebut, lebih utama mana sedekah yang ditunjukkan atau sedekah yang disembunyikan? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kang. Insya Allah ya, untuk pertanyaannya sangat jelas gitu Pak Ustadz gitu. Lebih baik yang mana gitu ya.
apabila kita memberikan sodakoh, namun ada juga yang tidak sedikit untuk mempublikasikannya gitu Pak Ustadz. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Pas sekali nih pertanyaannya. Ada tadi sebetulnya materi Bapak. Ada dalam sebuah ayat Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Oh, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih pertanyaan dari seperti tadi, Ustaz Farid ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kasiran ya, akhi. Sudah muncul presentasi tidak yang Bapak tampilkan? Muncul Bapak? Oke, Ya, sudah bentar. muncul. Nah, ini. Coba, Kori, mana Kori tadi? Ada Kori, sudah ya hilang. Dia apa dia? Kori yang tadi masih ada? Tolong dibaca, Kasep. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق Syukran الله kasiran. العظيم. Jazakallah khair ya, akhi. Siapa tadi namanya? Aksari. Kang Aksari Aksaril. Ustaz. Ariel ya, tadi sebutannya Ariel ya. Mohon Mohon Ustaz. Ustaz. Masya Allah. Noah atut. Dan terjadi lagi. Kok beding malah nyanyi. Intermezzo sedikit atuh. Teman serius ting. Ngaji mah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Farid Arizki atas pertanyaan yang bagus, luar biasa. Ini memang perspektif umum ya yang terjadi di khalayak global. Bahwa sodakoh yang ditunjukkan atau amalan yang ditunjukkan itu ria. Yang disembunyikan itu ikhlas. Betul tidak Ustaz Farid? Iya, Pak. Nah, sejatinya itu bisa kita kaji lebih dalam. Dan belum tentu yang menunjukkan itu ria. Dan belum tentu yang disembunyikan itu ikhlas. Ya, karena ria dan ikhlas itu dimensi yang ada di dalam hati yang kita tidak tahu ada tidaknya. Karena itu mutlak Allah yang tahu apakah seorang itu ria ataupun ikhlas. Contoh kecil sebelum Bapak masuk ke kajian kita sedekah ini. Aduh, isin atau erak lah naik ajan teh bisa dipajarkan naon. Aduh, saya takut ria. Ketika disuruh azan, mohon maaf, punten, abi pilih ria. Ditanya sama guru, ente hafal berapa juz? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak mau nyebutin takut ria. Nah, mau sodakoh, ngumpet-ngumpet dulu misalkan di jalan kan kadang-kadang ada, mohon maaf ya, ada saudara kita yang minta-minta gitu kan. Diambil dulu misalkan orangnya, dibawa ngumpet dulu, dikasih sembunyi-sembunyi. Nah, ini kan sebuah fenomena yang memang hakikatnya itu Allah yang tahu, ikhlas tidaknya. Dari ayat ini, Al-Baqarah ini, 270 dan 2071 ini, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Nah, oke Bapak, pointer dulu. Allah ya'lamu bahwa infak yang engkau nafkahkan
nazar yang kau nazarkan itu hanya Allah yang ya'lamu, Allah yang mengetahui. Wa ma lizolimina min ansar. Maka orang-orang yang zolim lah itu yang akan bagaimana tuh menolong bagaimana tuh. Nah, di ayat berikutnya, in tubdus sadaqat, dan jika engkau menunjukkan sedekah tadi, fani'imma hiya, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan dalamnya. Wa in tukhfuha, dan berguna untuk para fuqara, fahuwa khairul lakum. Nah, memang tadi korelasinya. Ya dulu ulya khairu min sufla, ya kan? Bahwa ketika kita memberi itu kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan ketika kita memberi katanya kan, yang tangan kiri jangan sampai tahu. Itu bahwa esensi sedekah itu memang hanya untuk Allah. Mana yang lebih baik, Pak? Kalau dalam ayat konteks ini, tentu yang disembunyikan tadi yang lebih baik. Ya, karena ia menjaga betul kemurnian akan niat yang ia lakukan. Tapi itu dilakukan untuk makom-makom yang sudah naik. Dan untuk yang ditunjukkan tadi, ini belum tentu juga tidak baik. Karena apa? Karena bisa jadi niatnya satu, ya untuk mengedukasi. Dua, mungkin ia mendorong orang lain untuk agar mengajak bersama-sama, mengajak kepada kebaikan. Atau ketiga, menjadi role model bahwa bagaimana kita bersedekah yang benar-benar kita mengajak kepada kebaikan. Nah, maka di sini kita perlu menggarisbawahi. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar, sepertinya terpencet mute Pak. Oh ya, oke, terdengar? Waduh, astagfirullahaladzim. Nah, muncul suara Bapak ya? Sudah Pak, sudah muncul Alhamdulillah. Oke, jadi yang ditubdu dan tukhfu itu kedua-duanya baik. Jika memang niatnya untuk lillahi ta'ala, maka jangan sampai kebaikan kita stop karena manusia. Aduh, bisa dipajarkan orang yang sok alim, ketika ngajak kebaikan, aduh, takut dibilang ria, dibilang sok suci lah, segala macam. Nah, itu sebetulnya kata Rasulullah, itu sudah ria, teman-teman semua. Karena apa? Karena Anda berbuat baik tertahan oleh manusia. Maka ketika kita berbuat baik, Bismillahirrahmanirrahim ta'ala ya, Syed Farid Rizki. Baik itu Anda yang menunjukkan seperti tadi, mohon maaf ya Allah, Bapak pun demikian ya. Menjaga betul ya Allah, jangan sampai, na'udzubillah. Apa yang ditunjukkan tadi itu, kegiatan-kegiatan dari awal itu menjadi unsur ria atau ujub atau bangga. Ini yang berbahaya tadi. Ketika kita melakukan karena manusia, itu bisa berdampak kepada ria, ujub, bangga, sombong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Allah mengatakan, atau Rasulullah mengatakan, banyak pekerjaan dunia, tapi berdampak pada akhirat. Ada juga amalan akhirat, tapi tidak berdampak kepada akhirat banyak. Mungkin demikian Mas Farid yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Insyaallah. Jazakallah khairan kathiran pada Pak Dr. Khalid Ramdhani yang sudah menjawab pertanyaan dari Kang Farid Rizki gitu ya. Alhamdulillah. Maka dengan dijawabnya pertanyaan dari Kang Farid Rizki menjadi berakhir pula nih Pak dan kawan-kawan semua acara ceramah Ramadan Bada Asar atau Ceria Pekan 2 ini. Sebenarnya masih banyak gitu ya hal-hal yang mungkin masih bisa kita diskusikan, masih bisa Pak Dr. Khalid sharing kepada kita gitu. Namun karena keterbatasan waktu, maka terakhir izin 1 menit. mangga closing statement mungkin ya Pak. Mangga Pak. Ini sedikit ya dari renungan mungkin bagi kita semua. Maaf, gimana tadi? Ini renungan.
Al-insanu ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruku kulla syai' wa yazhabu bila syai'. Yang artinya bahwa al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu datang tanpa membawa sesuatu. Kita lahir tidak ada bawa uang, tidak bawa harta, tidak bawa mobil, rumah, dan segala macamnya. Pure kita telanjang bulat. Menangis sekeras-kerasnya. Lalu, thumma yas'a wara'a kulla syai'. Kemudian kita berjuang dengan segala bentuk kehidupan kita, wara'a kulla syai', di belakang sesuatu. Terkadang kita kan ingin mendapatkan sesuatu, berjuang, berjihad. Kita ingin lulus kuliah, jihad kita berjuang untuk lulus kuliah. Oh Pak, Bapak bahasanya keras sekali jihad Pak. Tidak, jihad itu adalah berupaya sungguh-sungguh untuk meraih segala sesuatu dalam hal positif. Ya, kalau di pesantren sering dikatakan itu, saya mau jihad bangun malam, saya mau jihad belajar, saya mau jihad mencari ilmu. Bahkan seorang ibu, seorang suami jihad untuk menafkahkan keluarganya itu bagian dari jihad. Bahkan antum pun belajar. Itu fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Maka antum inilah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Talabul ilmi, jihad fisabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai ia pulang. Kalimat ketiga, thumma yatruku kulla syai'. Dan ketika dia sudah mulai menua atau tahap meninggal, ia akan meninggalkan segala sesuatu yang ia miliki. Dan yang terakhir, wa yazhabu bila syai'. Dan kita akan pergi atau pulang atau kembali kepada Allah tanpa sesuatu lagi. Bahwa kita tadi di awal, ya'ti bila syai' wa yazhabu bila syai'. Kita datang tanpa sesuatu dan kita pulang atau pergi tanpa sesuatu. Maka ayo kita semangat. Ibadah kita tingkatkan, ibadah individu kita, sosial kita tingkatkan agar kita memiliki bekal untuk berulang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana wa huwal azizul ghafur. Dan ialah yang menciptakan mati dan hidup, menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hadza, syukran katsiran ala husni istima'ikum. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Kamsahamnida syekh. Atur nuhun sadayana. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ye doi tes mesti Ustaz. Mantap nih bahasa juga nih. Ayo, tafadhol. Ya. Baik teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena closing statement yang sudah disampaikan dari Dr. Khalid sudah berakhir, maka berakhir pula itu acara kajian ceramah Ramadan Ba'da Asar yang telah kita laksanakan. Mungkin dari saya gitu ya. Jangan kita berputus asa teman-teman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita bersemangat teman-teman dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu dengan melaksanakan ibadah individual yang kita biasa laksanakan seperti puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya, dan juga melaksanakan ibadah sosial guna untuk memberikan kebermanfaatan bagi diri kita dan untuk orang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita sudah selesai. Namun sebelum teman-teman meninggalkan ruang Zoom gitu ya, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu.